Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askina Febiada Nisa. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, di mana pada pasal 1 ayat 1-nya mengatur mengenai sirkuit terpadu. Apa sih sirkuit terpadu? Merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, sekurangnya ada satu, di mana elemen tersebut aktif, dan sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dalam sebuah bahan semikonduktor guna untuk menghasilkan suatu fungsi elektronik. Nah, pada pasal 1 ayat 2-nya mengatur mengenai desain tata letak. Desain tata letak ini merupakan suatu kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen yang aktif, serta sebagian atau semuanya saling interkoneksi dalam suatu sirkuit guna untuk mempersiapkan pembuatan sirkuit terpadu. Lanjut pada dasar pelindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Dasar pelindungan desain tata letak sirkuit terpadu ini dilakukan karena adanya yang pertama, investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, beserta teknologi yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kedua, adanya ahli teknologi. Yang ketiga, adanya TRIPS. Lanjut pada perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan ini dapat dilakukan apabila sudah ada pendaftaran di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, lalu mengisi formulir pendaftaran dengan menyertakan beberapa lampiran, serta membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang diatur. Nah, pada desain tata letak sirkuit terpadu, pasti yang memilikinya ini mempunyai suatu hak. Maka, yang termasuk lingkup hak ini yang pertama, hak untuk melaksanakan sendiri desain yang dimiliki. Yang kedua, hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengekspor dan impor, dan mengedarkan barang yang berhubungan dengan desain tata letak sirkuit terpadu ini. Lanjut pada azas pemeriksaan desain tata letak sirkuit terpadu ini berdasarkan orisinalitas. Dapat ditentukan berdasarkan hasil upaya intelektual pendesain dan bukan hasil tiruan dari pendesain lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu ini dapat dilakukan apabila sudah didaftarkan pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Jangka waktu perlindungan ini selama 10 tahun, dan apabila tidak dapat diperpanjang atau tidak melakukan perpanjangan, maka desain ini akan menjadi milik umum. Lanjut pada subjek desain tata letak sirkuit terpadu. Subjeknya yaitu pendesain yang menerima hak. Dapat pun diberikan secara bersama-sama, ini ditentukan pada suatu perjanjian. Misalnya, hubungan dinas dalam lingkungan pekerjaannya, maka pemegang hak adalah pihak yang bertugas dalam dinasnya itu. Adapun desain tata letak sirkuit terpadu ini dibuat berdasarkan pesanan, maka orang yang membuat desain ini dianggap sebagai pemegang hak. Lanjut pada penarikan kembali. Ini diatur pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Penarikan kembali ini dapat diajukan secara tertulis ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual selama belum mendapatkan keputusan, artinya belum terdaftar dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu. Lanjut pada kewajiban menjaga rahasia. Ini diatur pada pasal 18-19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Kewajiban menjaga rahasia ini dilakukan oleh pegawai yang masih aktif yang bertugas di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual hingga pensiun selama 12 bulan, baik sesudah pensiun atau berhenti dengan sebab apapun. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dilarang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang, dan memiliki hak yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu, kecuali jika karena adanya warisan. Lanjut pada pemberian hak dan pengumuman. Ini diatur pada pasal 20-22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Adapun prosedurnya, yang pertama, sudah diajukannya permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu,
maka Dirjen Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan secara administratif. Lalu, dicatat dan diumumkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu. Setelah itu, 2 bulan sejak pemeriksaan administrasi, maka Dirjen Hak Kekayaan Intelektual mengeluarkan sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut. Nah, desain tata letak sirkuit terpadu ini dapat dialihkan. Pengalihan haknya ini diatur pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desainnya ini dapat beralih atau dialihkan dengan yang pertama pewarisan, kedua hibah, ketiga wasiat, keempat perjanjian tertulis, kelima atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan hak ini harus dicatatkan dan diumumkan di daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Apabila pengalihan ini tidak dicatatkan, maka akan berakibat hukum bagi pihak ketiga. Lanjut lisensi. Ini diatur pada pasal 25 sampai 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain melalui perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, artinya bukan pengalihan hak. Pemberian hak ini untuk dinikmati manfaat ekonomi dari suatu desain tata letak sirkuit terpadu yang diberikan perlindungannya dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Perjanjian lisensi ini wajib dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu itu sendiri. Adapun ancaman sanksi hukuman terhadap tindak pidana pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu ini diatur pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Ancaman sanksi hukumannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai desain tata letak sirkuit terpadu ini. Terima kasih.